Malam ini aku akan membahas sebuah kisah yang tak kalah epik, yaitu tentang perjalanan hidup seorang anak dukun. Ayah dari seorang teman kita ini dulunya adalah dukun terkenal. Saking saktinya, banyak pejabat daerah hingga pejabat tinggi menjadi kliennya. Tapi menariknya, ayahnya ini tidak mau anaknya mengikuti jejaknya menjadi dukun. Tentu saja, banyak cobaan yang dialaminya ketika memilih jalan hidup yang berbeda dari ayahnya. Penasaran kan? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dikirim oleh teman kita yang kita sebut saja namanya Santi. Halo Santi, terima kasih sudah berbagi cerita ini. Pengalaman mistis yang dialami Santi berkaitan dengan latar belakang keluarganya, khususnya sang ayah yang sudah tiada. Sebelum masuk ke ceritanya, aku ingin menjelaskan dulu tentang keluarga Santi. Santi adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Mereka sekeluarga tinggal di sebuah kota yang kita sebut saja Kota P. Ayahnya yang kita sebut Bapak Sukadi adalah seorang dukun yang sangat terkenal pada masanya. Beliau dikenal sangat menyukai hal-hal mistis, bahkan sering dianggap sebagai guru spiritual. Karena itu banyak orang menyebut beliau dengan julukan Ayah P, diambil dari inisial Kota B. Bapak Sukadi dikenal sebagai dukun sakti mandraguna dengan banyak klien, termasuk pejabat daerah hingga pejabat tinggi. Menurut Santi, banyak orang bertanya-tanya bagaimana ayahnya bisa menjadi dukun sesakti itu hingga dipercaya para pejabat. Begini ceritanya. Dulu, sebelum menjadi dukun, Bapak Sukadi adalah seorang preman terkenal yang ditakuti. Tubuhnya penuh tato, sehingga orang-orang langsung merasa takut jika bertemu dengannya di jalan. Namun, pada masa itu sedang marak peristiwa Petrus, penembakan misterius yang menargetkan preman dan orang-orang bertato. Karena tubuhnya penuh tato, Bapak Sukadi menjadi salah satu target yang diincar. Demi menyelamatkan diri, beliau melarikan diri ke gunung dan berguru di sana. Semua ilmu perdukunan yang dimiliki Bapak Sukadi didapatkan selama bertahun-tahun berguru di gunung tersebut. Setelah keadaan dianggap lebih aman, barulah beliau kembali ke rumah. Sepulangnya dari gunung, Bapak Sukadi memutuskan untuk masuk Islam dan menjadi mualaf. Namun, pada masa itu, beliau belum sepenuhnya menjalankan ajaran Islam dengan baik. Sebaliknya, beliau lebih memilih menjadi dukun untuk mengejar materi. Karena profesinya sebagai dukun, rumah Santi dipenuhi dengan barang-barang mistis seperti batara karang dan jenglot. Saking banyaknya barang mistis di rumah, tempat tinggal keluarga Santi mendapat julukan rumah hantu dari warga sekitar. Banyak tetangga yang mengaku sering melihat penampakan di sana, bahkan Santi sendiri tidak pernah berani mengajak teman-temannya bermain ke rumah. Setiap ada teman yang berkunjung, mereka selalu pulang dalam keadaan sakit. Nah, begitulah latar belakang kisahnya. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang pengalaman Santi dan pilihan hidupnya yang berbeda dari sang ayah. Dengan kesaktian yang dimiliki Bapak Sukadi, beliau mulai mengajarkan anak-anaknya yang berjumlah 7 orang berbagai doa dan mantra-mantra tua. Namun anehnya dari semua anaknya, hanya Santi yang tidak pernah diajari mantra apapun. Seolah-olah Bapak Sukadi tidak ingin Santi menjadi dukun. Santi pun pasrah saja, meski kakak-kakak dan adik-adiknya diajari semuanya. Bahkan mereka pernah bertengkar karena Santi merasa diperlakukan berbeda dibanding saudara-saudaranya. Sebenarnya Santi sudah memiliki bakat bawaan termasuk mata batin yang terbuka sejak lahir. Namun ayahnya dengan sengaja menutup mata batin Santi saat dia berusia 5 tahun. Seolah sejak awal ayahnya memutuskan bahwa Santi tidak akan menjadi dukun. Meski begitu, karena melihat lingkungan sekitarnya, Santi pun sempat ingin menjadi dukun. "Ayah, ajari Santi mantra, kakak dan adik diajari semua. Kenapa aku tidak?" kata Santi. Namun ayahnya selalu menolak. "Udah, kau jangan jadi dukun. Kamu pikir jadi dukun itu enak? Enggak usah kepingin. Kerja yang benar, belajar yang benar, jangan protes-protes sama ayah," kata Bapak Sukadi. Karena terus-menerus dilarang, Santi akhirnya menjalani kehidupan normal. Dia sekolah, bekerja, dan kemudian menikah. Awalnya, hidup Santi baik-baik saja. Namun, suatu hari terjadi sesuatu yang mengherankan. Ceritanya, salah satu teman Santi meminta diantar ke rumah orang pintar di salah satu kota di Jawa Barat. Ketika Santi masuk ke rumah dukun itu bersama temannya, tiba-tiba dukun tersebut langsung menundukkan kepala dan membungkuk seperti hendak sungkem. Melihat itu, Santi bingung. "Mbah, enggak usah sujud-sujud ke saya. Kenapa begitu?" katanya. Namun dukun itu tidak menjawab apa-apa, hanya mempersilahkan mereka duduk. Saat mereka duduk, tiba-tiba dukun itu kesurupan. Suaranya berubah menjadi suara perempuan yang lembut.
Dengan lantang, sosok yang merasuki dukun itu melantunkan ayat-ayat Al-Quran sambil menatap tajam ke arah Santi. Sosok itu kemudian berkata dalam bahasa Sunda, "Keulis, tingali abdi saha, buka hati supados tiasa ningali abdi. Abdi nu nyaah ka anjeun ti orok, abdi nu bakal ngajaga anjeun salamina. Rugi keun anjeun uih kanu kawasa." Santi hanya bisa diam mendengar itu. Tak lama kemudian, dukun itu sadar kembali. Ia lalu menjelaskan apa yang baru saja terjadi. "Nak, kamu tahu siapa yang tadi merasuki saya?" tanya dukun itu. "Enggak, Mbah. Siapa tadi?" jawab Santi masih bingung. "Sosok tadi adalah jin muslim yang telah menjaga kamu sejak lahir. Dia adalah salah satu peliharaan ayahmu. Ayahmu meminta sosok itu untuk menjaga kamu sampai akhir hayatmu," jelas dukun itu. Mendengar penjelasan itu, Santi terkejut. "Ayah saya? Kok bisa begitu? Ayah saya nggak pernah ngomong soal ini." "Tentu saja ayahmu bisa. Kamu ini anaknya Abah Sukadi, dukun sakti Mandraguna. Sejak kamu lahir, ayahmu sudah tahu kalau kamu memiliki bakat alami untuk menjadi dukun, bahkan bisa lebih sakti dari beliau. Karena itulah dia meminta sosok tadi untuk menjaga kamu," lanjut dukun itu. "Aneh, Mbah. Ayah saya aja enggak mau saya jadi dukun. Kenapa saya malah harus dijaga seperti itu?" tanya Santi. "Itu saya kurang tahu, tapi yang jelas kamu memiliki bakat istimewa. Kamu adalah satu-satunya yang bisa membantu ayahmu melepaskan diri dari ilmu hitam," jawab dukun tersebut. Penjelasan itu membuat Santi semakin bingung dan bertanya-tanya tentang jalan hidupnya dan keputusan ayahnya selama ini. Ketika mereka sedang ngobrol, teman Santi yang tadinya punya keperluan dengan dukun malah terpojok. "Kalian saja yang ngobrol, padahal aku yang punya keperluan kesini," ucapnya sambil bercanda. Santi pun yakin pasti sejak tadi kalian bertanya-tanya, kalau memang ayah tahu Santi punya bakat sehebat itu, kenapa malah ayah tidak mendukung Santi jadi dukun? Nah, hal itu ternyata ada alasannya. Sepulang dari rumah dukun, Santi langsung menemui ayahnya untuk menanyakan semua yang ia alami di sana. "Pak, tadi kok begini-begini? Pak, kenapa Bapak tidak pernah bilang ke saya soal ini?" tanya Santi. Ayahnya membenarkan semua perkataan dukun tersebut. "Memang benar, Nak. Ayah yang meminta sosok itu untuk menjagamu. Ayah juga tahu tentang bakat istimewa yang kamu miliki. Sejak lahir, ayah sudah mendapatkan penglihatan bahwa kamu adalah satu-satunya anak ayah yang berani dan bisa memiliki semua ilmu ayah tanpa harus berguru," jelasnya. Santi pun bertanya, kalau ayah memang tahu, kenapa malah ayah tidak membolehkan Santi belajar? Bukankah bagus kalau Santi punya potensi? Namun, sebelum Santi selesai bicara, ayahnya langsung memotong. "Diam kau. Dengar ayah baik-baik ya. Bakat yang kau miliki itu terlalu besar. Kalau kau menyumpahi orang, orang itu bisa langsung celaka. Ayah keras sama kau. Ayah melarang semua yang kau mau. Itu karena ayah tidak ingin kau terjerumus ke jalan ayah dulu sebagai dukun. Ayah akui itu salah. Sekarang ayah sudah bertobat. Kalau abang-abangmu dan adik-adikmu mau jadi dukun, biarlah, itu pilihan mereka. Tapi ayah ingin ada satu anak ayah, yaitu kamu yang lurus jalannya. Kamu nanti adalah satu-satunya orang yang bisa membantu ayah setelah ayah meninggal." "Meninggal? Maksud ayah bagaimana?" tanya Santi heran. "Orang yang memiliki ilmu hitam tidak mudah meninggal, Nak. Ayah sudah berusaha melepaskan satu persatu ilmu hitam yang ayah miliki. Tapi ada satu yang hanya bisa lepas dengan bantuanmu. Hanya kamu, Santi, yang bisa menolong ayah. Sekarang kau tahu kan kenapa ayah tidak ingin kau jadi dukun? Jangan, Nak. Tetaplah di jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar ayahnya tegas. Mendengar penjelasan itu, Santi terdiam. Semua pertanyaan besar tentang mengapa ia selalu dibedakan dari saudara-saudaranya terjawab. Ayahnya ternyata ingin melindunginya dari jalan yang salah. Saat itu juga, rasa marah Santi terhadap ayahnya sirna. Ia merasa terenyuh dan akhirnya sepakat dengan ayahnya bahwa manusia seharusnya hanya bergantung pada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin kalian juga bingung bagaimana seorang dukun sakti yang memelihara banyak jin bisa begitu taat kepada Tuhan. Ternyata, ayah Santi sudah bertobat. Santi menjelaskan, "Saat aku pergi ke dukun bersama temanku tadi, ayahku sudah bertobat. Kalau ayah belum lebih baik temanku tadi ke rumah ayah saja daripada ke dukun lain. Ayah lebih sakti dibanding dukun manapun." Namun, pada tahun 2001 terjadi sesuatu yang menjadi titik balik kehidupan ayah Santi. Tahun itu, ayahnya terkena penyakit jantung. Setelah melalui berbagai pengobatan, kondisi kesehatannya membaik. Sejak sakit itu, ayah memutuskan perlahan meninggalkan dunia perdukunan yang selama ini ia geluti.
Ketika sudah benar-benar sehat, ayahnya merasa dorongan yang sangat kuat untuk pergi ke Mekah. Santi tidak tahu apa yang terjadi selama ayah di sana. Tetapi sepulangnya, ayah tampak seperti mendapat hidayah. Beliau bertobat sepenuhnya dan menggunakan ilmunya untuk membantu orang. Satu persatu ilmu hitam yang dulu ia miliki dilepaskannya. Setelah bertobat, ayah Santi semakin rajin memperdalam ilmu agama. Dengan sifatnya yang rajin dan penuh ambisi, ia benar-benar meninggalkan masa lalunya yang kelam dan berusaha menjalani hidup dengan lebih baik. Ayah pun dengan cepat mempelajari sejarah Islam, hukum-hukum Islam, dalil-dalil sunnah Rasul, dan juga fasih berbahasa Arab. Transformasinya benar-benar nyata dari seorang preman sangar menjadi dukun sakti mandraguna, lalu berubah lagi menjadi seseorang yang pandai dan taat beragama. Dengan pemahaman agamanya itu, ayah atau Pak Sukadi mulai membimbing keluarganya ke jalan yang benar. Anak-anaknya diajari mengaji dan mendapatkan ilmu agama yang sangat luas. Santi bahkan mengatakan bahwa dia dan keluarganya sudah sangat kenyang dengan pelajaran agama Islam, meskipun tidak ada yang masuk pesantren. Belajar dari ayahnya saja sudah cukup. Saking tekunnya, ayah juga dianggap sangat pintar. Kata Santi, orang-orang bahkan memanggil ayah seperti Abah Google. Saat itu, ayah juga memiliki banyak murid, dan banyak dari murid-muridnya kini menjadi kiai. Sekarang kita kembali ke kisah Santi. Setelah pulang dari rumah Mbah Dukun yang kesurupan, mata batin Santi yang sebelumnya ditutup oleh ayahnya saat berusia 5 tahun tiba-tiba terbuka lagi. Santi kembali bisa melihat makhluk-makhluk halus. Namun setelah mata batinnya terbuka, Santi merasa sangat terbebani. Selama setahun pertama, Santi mengalami depresi dan insomnia. Melihat kondisi Santi yang terus-menerus ketakutan, ayahnya berkata, "Nak, kenapa kau tidak mencoba berkomunikasi dengan penjagamu? Jangan takut, dia sudah menjagamu sejak lahir. Kalau kau bisa menerima dia, insya Allah kau akan lebih mudah melewati ini. Penjagamu itu nantinya yang akan melindungi kamu dari makhluk-makhluk jahat yang berniat buruk padamu." Meski awalnya ragu, Santi mengikuti saran ayahnya. Ia membaca doa, mengucapkan syahadat, lalu memanggil nama sok penjaganya itu yang disebut Nyai. Menurut Santi, sosok itu tidak mau namanya dipanggil oleh siapapun kecuali oleh Santi atau ayahnya. Jadi, kita sebut saja Nyai. Ketika Santi menyebut nama itu, tiba-tiba muncul sosok wanita cantik dengan pakaian seperti putri raja zaman dulu. Meskipun terlihat anggun, sosok itu tampak sangat tangguh, membawa tombak dan di punggungnya tergantung sebilah pedang tajam. Setelah bertemu, Nyai tersenyum ramah dan menyapa Santi dengan sebutan Neng Geulis atau anak cantik. Dan sejak saat itulah Nyai seolah menjadi teman sekaligus penjaga bagi Santi. Dengan kehadiran Nyai, Santi merasa hari-harinya menjadi lebih aman. Awalnya, semuanya berjalan baik-baik saja hingga suatu hari terjadi peristiwa yang sangat mengguncang hati Santi. Bisa kalian tebak apa? Ya, ayahnya, Pak Sukadi, meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021. Yang menarik, menurut Santi, kematian ayahnya ini sebenarnya bukan yang pertama. Sejak divonis menderita penyakit jantung pada tahun 2001, ayahnya sudah 2 kali dinyatakan meninggal dunia. Namun setiap kali dinyatakan meninggal, ayahnya selalu tiba-tiba sadar dan kembali sehat sampai-sampai dokter pun bingung. Namun, pada tahun 2021, itu adalah kematian terakhirnya. Ayah benar-benar meninggal dunia. Santi tidak menceritakan secara detail bagaimana kejadian saat ayahnya meninggal. Yang jelas, di momen itu, seluruh ilmu hitam ayahnya akhirnya benar-benar terlepas. Meski Santi sedih kehilangan ayah, ia merasa lega karena ayahnya bisa berpulang dengan tenang ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, tanpa ada yang menghalangi. Setelah ayah meninggal, berbagai kejadian mistis mulai menghantui Santi lagi. Kenapa? Bukankah ayahnya sudah bersih dari ilmu hitam? Masalahnya, ayah pergi meninggalkan banyak benda-benda magis di rumah. Dalam kebingungan, Santi akhirnya meminta bantuan salah satu murid ayahnya yang sudah menjadi kiai. Sebut saja namanya Kiai Asep. Kiai Asep ini memiliki pondok pesantren di Jawa Barat dan sudah ahli dalam urusan agama. Santi meminta Kiai Asep untuk membersihkan dan membawa barang-barang peninggalan ayahnya. Namun, saat dihubungi, Kiai Asep tidak bisa langsung datang. "Saya baru bisa datang mungkin bulan depan, Santi. Masih banyak urusan di sini," katanya. "Oh baik Pak, kami tunggu," jawab Santi. Sambil menunggu kedatangan Kiai Asep, Santi dan keluarganya melanjutkan aktivitas seperti biasa. Seminggu pertama setelah ayah meninggal, semuanya baik-baik saja. Namun, di hari ke-7 gangguan mulai terasa.
Pada malam itu, setelah selesai tahlilan, Santi pamit pulang ke rumah. Saat itu, Santi memang sudah tinggal bersama suaminya setelah menikah. Sesampainya di depan rumah, tiba-tiba Santi melihat sosok tinggi besar berwarna hitam berdiri seolah sedang menunggunya. Wajah sosok itu sangat menakutkan. Santi terkejut, tetapi ia memilih mengabaikannya dan langsung masuk ke rumah. Keesokan harinya, sosok itu muncul lagi. Kali ini pun Santi tak mengabaikannya. Namun di hari ketiga, sosok itu menunjukkan kemarahannya. Ketika Santi melewatinya, sosok itu langsung berlari mengejar, menangkap, dan mencekiknya. Dengan suara serak, sosok itu berkata, "Yang mengurusku sudah mati, maka keturunannya harus mengurusku sekarang. Tidak akan kulepaskan kau. Tanggung jawab atau mati." Santi, yang dicekik dan kesakitan, mencoba bertahan. Dalam hatinya, ia memanggil nama Nyai. Tidak lama kemudian, Nyai muncul. Tetapi kali ini ia datang dengan pasukan yang sangat banyak. Dengan tegas, Nyai berkata, "Lepaskan dia atau kau berhadapan denganku dan pasukanku." Namun, sosok hitam itu menjawab, "Ayahnya dulu mengurusku, sekarang dia juga harus mengurusku." Nyai membalas, "Itu bukan tugasnya, lepaskan dia." Sosok itu menantang, "Kalau kau ingin aku melepaskannya, kalahkan aku dulu. Kita perang. Kalau kau kalah, anak ini harus menjadi pengurusku." Pertarungan antara jin pun terjadi. Santi hanya bisa menyaksikan dengan tegang. Syukurlah Nyai berhasil mengalahkan sosok hitam itu. Setelah kalah, sosok itu pergi dan tidak pernah lagi mengganggu Santi. Singkat cerita, Kiai Asep akhirnya datang untuk membersihkan rumah dan membawa barang-barang peninggalan ayahnya. Asep akhirnya sampai di rumah ayah Santi. Santi merasa senang karena urusan benda-benda mistis peninggalan ayahnya sebentar lagi akan selesai. Namun, ketika sedang beres-beres, Pak Asep berkata, "Maaf ya, Bapak tidak bisa mengambil semua barang peninggalan ayahmu. Ada beberapa benda yang tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali kamu. Jadi mau tidak mau kamu harus menyimpannya sendiri, nak." "Barang apa itu, Pak?" tanya Santi. Tanpa berbicara lebih lanjut, Pak Asep hanya menunjuk 3 benda, sebuah pedang, sebuah mandau, dan sebuah kitab. Meski merasa takut dan ragu, Santi tetap membawa ketiga benda itu pulang, sesuai pesan Pak Asep yang melarang siapapun menyentuhnya. Sesampainya di rumah, Santi membuka benda-benda itu satu persatu. Saat diperhatikan dengan teliti, Santi menyadari bahwa ketiga benda itu ternyata bukan benda biasa. Masing-masing memiliki jin penunggu. Ketika benda-benda tersebut dibuka, muncullah sosok-sosok yang menjaganya. Seekor puma hitam, seekor harimau putih, dan seorang pria berpakaian seperti ulama. Masing-masing sosok itu memperkenalkan diri dan berkata bahwa mereka hadir untuk menjadi penjaga Santi. Dengan demikian, Santi kini dijaga oleh 4 sosok, Nyai, puma hitam, harimau putih, dan pria berpakaian ulama. Awalnya, Santi merasa bimbang. Ia hanya ingin hidup normal seperti orang lain, tanpa harus berurusan dengan jin-jin penjaga. Namun, ia juga tidak bisa menolak takdir. Perlahan-lahan, Santi mencoba berdamai dan menerima keberadaan mereka. Setelah Santi mulai menerima mereka dengan baik, untuk pertama kalinya ia bermimpi bertemu dengan almarhum ayahnya. Dalam mimpi itu, ayahnya memeluk Santi, mencium keningnya dan berkata, "Santi, anakku, ayah minta tolong padamu. Jadilah orang baik. Jika kamu ingin menolong orang lain, tolonglah mereka tanpa pamrih. Jangan sekali-kali membantu orang untuk urusan yang menjerumuskan mereka ke dosa besar seperti pelet dan santet. Jin-jin muslim yang mendampingimu adalah jin-jin baik. Mereka akan menuntunmu menjadi manusia yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah berkata demikian, ayahnya pergi. Santi pun terbangun dengan perasaan kaget sekaligus lega karena ia telah mendengar pesan ayahnya. Sejak saat itu, setelah mata batinnya terbuka kembali sepulang dari rumah dukun, Santi sering didatangi oleh jin karin para leluhurnya. Leluhurnya sebagian besar adalah dukun. Ada yang baik, ada juga yang melenceng dari ajaran agama. Beberapa leluhurnya bahkan mengajarkan mantra-mantra yang beragam, mulai dari yang bisa menyembuhkan hingga yang bisa mencelakai. Namun, setelah mendapat pesan dari ayahnya, Santi mulai memilah-milih mantra yang ia pelajari. Ia hanya menggunakan mantra-mantra yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Semua mantra yang melenceng ia tinggalkan. Meski Santi tidak pernah berniat menjadi orang pintar, banyak orang datang meminta bantuannya, mulai dari mendoakan rumah baru hingga mengobati orang sakit. Santi berpikir, selama ia tidak melanggar ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan membantu orang lain semampunya. Namun, ia tetap berhati-hati karena kemampuan yang dimilikinya sangat besar.
Pernah suatu kali, Santi merasa sakit hati kepada seseorang hingga ia hampir melafalkan mantra santet paling ampuh. Namun, sebelum mantra itu keluar, Santi merasakan tubuhnya seperti dipeluk dari belakang. Pelukan itu hangat dan menenangkan. Ia juga merasakan rambutnya diusap-usap dengan lembut, diiringi suara ayahnya yang terdengar jelas di telinganya. "Jangan sayang, tahan. Tolong kamu sabar. Tolong kamu ikhlas. Kamu bisa menjadi lebih baik dari ayah. Tapi ayah mohon, jangan pernah sekalipun kamu lakukan itu. Itu hanya akan menutup jalanmu menuju surga." "Nak," bisik suara ayahnya. Kaget mendengar suara ayahnya, Santi menoleh ke belakang. Namun, yang ia temui bukan ayahnya, melainkan Nyai, puma hitam, harimau putih, dan pria berpakaian ulama. Mereka semua berdiri di belakangnya, menjaga Santi. Sejak saat itu, Santi tersadar. Ia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertekad untuk lebih berhati-hati dalam berbicara maupun bertindak. Dia selalu memegang teguh pesan ayahnya dan berusaha untuk tetap berada di jalan yang benar.